Prabowo punya gaya kepemimpinan tersendiri. Tiap orang punya gaya kepemimpinan tersendiri yang kadang-kadang kita sulit untuk mengikuti. Saya mengikuti dia dari instruktur. Dia jadi taruna, saya sudah jadi pelatih dia. Ya. Saya jadi pelatih kembali di Kopassus sampai 20 tahun. Saya mengerti dia bahwa dia yang anehnya selalu berpikir out of the box. Dia tidak ada dalam regulasi. Dari sejak letnan sampai kapten dia ada di luar. Dia membawa pasukan khusus asing masuk ke Cijantung. Dia membawa SAS, dia membawa Special Forces Amerika. Dia membawa GSG Lloyd masuk ke Indonesia. Saya memang begitu lihat Pak Zeki ini mesti kita undang, mesti cerita ini karena Pak Zeki bisa membantu kita untuk memahami bagaimana sih seorang Prabowo itu. Karena jujur saja Pak, ini kita mesti curhat sama Pak Zeki. Banyak orang sebenarnya ingin membantu Pak Prabowo, tapi ketika kalau yang dibantu kayaknya nggak mau ya, gitu kira-kira seperti itu loh ya. Benar? Ya, banyak yang merasa seperti itu. Silakan Pak Zeki. Ini kebetulan saya sama beliau itu kenal lama banget waktu di Aceh ya Pak Zeki ya, masih perwira menengah. Saya sedikit membantu untuk memberikan suatu gambaran ya. Tadi Pak Lodi Kamaludin udah berbicara, saya kira pas betul ya. Saya bicara dulu soal leadership ya saudara-saudara, supaya kita jangan salah membaca. Saya kira kita semuanya sama nih. Kita punya satu jalan, satu lewat sini, satu lewat sini, satu lewat sini. Tujuan kita adalah kepada masyarakat yang berkeadilan. Saudara-saudara, dalam senior leadership, ya, saya belajar cara bagaimana Gatot Subroto. Dia punya cara yang berbeda, kelihatannya urahan, saudara-saudara, ya. Tetapi apa yang ditinggalkan oleh Gatot Subroto, ya, itu luar biasa. Dia meninggalkan RSPAD itu. Dia meninggalkan Akbil Magelang. Dia meninggalkan latihan yang terbesar di Asia. Itu di Lampung apa tuh? Batu Raja. Dia meninggalkan Seskuat. Dia bangun RPKAD. Itu ada patung RPKAD itu di Cijantung. Pasukan khusus. Yang dia bangun tuh luar biasa, saudara. Berarti dia punya pandangan, point of view dia luar biasa. Tetapi kalau Anda baca, monyet, kalau panggil atas, bawahnya monyet, ini, dia sepertinya kasar. Tetapi seorang prajurit bisa menyetop mobil dia yang lagi jalan dan dia berhenti untuk bawa prajurit itu. Dia drop dulu ke asramanya, udah itu dia jalan. Prajuritnya nggak tahu bahwa itu Gatot Subroto. Ya, itu Wakasat ya terakhir ya. Beliau lebih cepat meninggalkan kita. Itu adalah salah satu yang saya bilang Sudirman berbeda lagi. Ini senior leadership ya. Jadi berbeda-beda cara mencapai tujuan. Pak Harto juga beda. Pak Harto itu belajar 2 periode daripada teknokrat menterinya. Luar biasa, dia ada pencatat yang baik. Saya dengar dari Pak Buryono, dia nyatet terus. Apa kayak tadi apa? Sesudah periode ketiga, dia mulai berbicara. Periode keempat dia ngajarin menterinya. Ini Wijoyo Sastro itu berbicara, Subroto itu berbicara. Dia lebih pintar dari kita. Emil Salim berbicara sama. Dia lebih pintar dari kita dan dia tahu. Jadi, oke, semua apa yang dikerjakan tadi Pak Laudi udah bilang suatu pengkhianatan ya, reformasi. Ya, kacamata orang bisa berbeda-beda, ya saudara-saudara. Tapi pertumbuhan ekonomi 6 sampai 8,4% itu dicapai oleh Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Dulu orang berbicara saudara-saudara, pada karya adalah sunset industri, tekstil lah sunset. Kita bicara teknologi.
Tidak bisa, saudara-saudara. Ini negara 300 juta. Ya, ini negara 300 juta. Dia butuh kerja. Dia butuh duit, pegang duit. Jadi tekstil, produk tekstil, garment segala macam itu sangat penting. Coba lihat fakta ya, lihat data ya. Pada waktu saya pernah di Krakatau Steel, saudara, saya baca itu data. Manufacture itu dari 37% pada waktu saya di sana terakhir 2015 itu turun menjadi 17%, terus 3%. Sekarang kalau nggak salah 38%. Padahal itu menyerap lapangan pekerjaan. Jadi pertumbuhan ekonomi untuk negara 300 juta itu adalah, sorry, saya tidak anti teknologi, tapi padat karya terlalu penting. Nah, kembali kepada senior leadership, saudara. Prabowo punya gaya kepemimpinan tersendiri. Tiap orang punya gaya kepemimpinan tersendiri yang kadang-kadang kita sulit untuk mengikuti. Saya mengikuti dia dari instruktur. Dia jadi taruna, saya sudah jadi pelatih dia. Ya. Saya jadi pelatih kembali di Kopassus sampai 20 tahun. Saya mengerti dia bahwa dia yang anehnya selalu berpikir out of the box. Dia tidak ada dalam regulasi. Dari sejak letnan sampai kapten dia ada di luar. Dia membawa pasukan khusus asing masuk ke Cijantung. Dia membawa SAS, dia membawa Special Forces Amerika. Dia membawa GSG Lloyd masuk ke Indonesia, masuk ke Batu Jajar tuh, ke Situ Lembang yang longsor itu. Kita punya dapur training internasional di situ. 1 bulan mereka bersarang di sana. Kasat Amerika nongkrong di sana, saudara. Ya, saya ada di sana. Itu semua pemikiran dia out of the box. Jadi saya tahu, saudara-saudara bingung. Ini semua tidak ada di dalam box. Kalau dia in the box, dia punya waktu cuma pendek. Dia cuma punya waktu 5 tahun, saudara-saudara. 5 tahun tadi udah ada jadwal-jadwalnya, udah habis semuanya energi. Ya. Justru demokrasi ini memang perlu didiskusikan berikutnya nih. Saudara-saudara, saya lihat satu saja, warna dia adalah makan bergizi. Mungkin pendapat saya, beliau pada waktu sekolah di Inggris, dia dapat makan yang enak. Di sekolahannya dapat snack pada waktu sampai sore hari. Jadi ini dia bawa ke Indonesia. Ya. Tetapi di luar dari makan bergizi itu, saudara-saudara, ya mungkin banyak protes ya, kenapa tidak untuk kuliah, untuk apa, dengan kuliah, oke, itu lain bagian lagi. Tapi di dalam makan bergizi ini, saudara, satu dapur, ya saya baru pulang dari Kupang, ya berpulang saya dari Keva. Satu dapur itu di Jawa juga, you lihat aja dapur, 50 orang pekerja yang digaji langsung. Tenaga kerja langsung 50, tenaga kerja tidak langsung itu berbeda-beda. Di Kupang 25. Jadi di Jawa lebih banyak lagi yang menyetor padi, yang menyetor daging, ya, kambing, ayam, telur, di Jawa terpenuh. Jadi tenaga kerja tidak langsung itu ada 20 sampai 50. Sekarang ada 20.000. Angka tepatnya 19.750 dapur mungkin ya, hampir 20.000 dapur. Itu sudah harusnya menciptakan lapangan pekerjaan mungkin 1,5 juta sampai 2 juta. Maksud daripada pengguyuran uang ke daerah ini adalah untuk membangkitkan perekonomian lokal. Sehingga makan bergizi itu lokal kontennya lebih banyak. Petani kita bisa jual, dia punya labu, dia punya ini. Hanya sayang infrastruktur, misalnya ayam minggu ini bisa di store, minggu berikutnya tidak bisa di store. Jadi saudara, ini adalah concern daripada presiden. Berkali-kali presiden berbicara, saya dengarkan. Ya. Bagaimana saudara-saudara, selama 80 tahun merdeka, ya hanya 5% yang menguasai 80 tahun kemerdekaan itu.
yang kekayaannya bertambah 150% dalam 80 tahun sampai 200%. 85% adalah golongan menengah ke bawah yang tidak mendapatkan pembangunan. Saya kebetulan ya, saya banyak ke daerah. Saya masuk ke pasar Nabire, itu sampai sore hari mama-mama itu masih banyak jualannya di pasar, belum ada yang beli karena daya beli tidak ada. Ya, daya beli tidak ada. Di Padang itu, di Sumatera Barat sebelum gempa ya, waktu PON saya mampir Sumatera Barat, itu ada 20 kios, hanya satu kios yang buka jual kopi. Itu harus bisa terpantau. Pemerintah pusat tidak tahu hal itu, seolah-olah tidak tahu. Pemerintah daerah tidak berdaya. Ya. Jadi 90% rakyat kita tidak menikmati pembangunan. Lantas siapa yang membangun PDB bangsa ini? Kata dia, PDB bangsa ini 80%, 70%, saya tidak tahu angkanya berapa, tapi sekitar 70-80% PDB bangsa ini dibangun oleh golongan menengah, saudara-saudara. Dibangun oleh golongan menengah yang tadi tidak punya itu, yang belanja, yang sekarang dioprek-oprek oleh pajak itu. Ya, golongan menengah itu yang membangun PDB. Mungkin Ibu Siti Zuhro lebih tahu ya data-data itu ya. Tapi inilah yang akan diperjuangkan oleh pemerintah sekarang, saudara-saudara. Ekonomi kerakyatan. Kalau saya bilang, orang ada yang bilang ini ekonomi sosialis. Oke, ada ekonomi kerakyatan, ada ekonomi apapun ya judulnya, tetapi intinya kita akan kelihatannya presiden akan mengguyur ke bawah. Ya. Bahkan presiden pernah berbicara bagaimana perbankan kita itu memberikan kredit kepada kelompok-kelompok yang kuat dengan agunannya adalah tanah negara. HGU dapat dari BPN diagunkan. Jadi kalau satu waktu rugi yang disita adalah tanah negara. Negara menyita tanah negara. Ya mungkin perbankan terikat dengan aturan bahwa kredit itu harus kembali dikasih rakyat kecil, tidak. Tapi zaman Pak Harto, saudara-saudara, saya juga merasakan bahwa berkali-kali Pak Harto menghapus bukukan kredit Inmas dan Bimas berkali-kali, karena memang kita memberikan kredit pada rakyat kecil itu tutup mata aja. Sekarang pada tidak layak menerima kredit karena terlibat pinjol segala macam. Rekor dia tidak layak ya untuk diberikan kredit. Jadi mungkin perbankan ya safe aja lah yang berduit. Akibatnya aliran dana itu kesejahteraan, ya itu yang saya bilang 5% meningkat kayak 150%, 80 tahun merdeka, you dapat apa? Ini yang menjadi pusat pemikiran daripada Bapak Presiden. Saya coba untuk mensosialisasikannya. Saya tahu dia tidak sempurna ya, tetapi dia tidak punya agenda lain kecuali Patriot. Patriot itu bold dan nationalism. Saya kira itu saudara, dan saya kalau ada pertanyaan pun saya siap menjawab. Pak Said, terima kasih.